Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pergi ke pasar membeli loyang, pulangnya bertemu teman di jalan, tak kenal maka tak sayang, maka marilah kita berkenalan. Perkenalkan, saya Regina Dinovianti, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pada kali ini, saya akan membahas dua kata yang berbeda, namun saling erat kaitannya, yaitu ibadah dan kebahagiaan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini terasa hampa, seperti halnya ada yang kurang, walaupun terlihat baik-baik saja? Yang kedua, pernahkah kalian berpikir mengapa orang yang rajin beribadah hidupnya tampak lebih tenang dan tampak lebih bahagia walaupun diberikan masalah di dalam hidupnya? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sekarang banyak orang yang mencari kebahagiaan di luar kendali dirinya, seperti melalui harta, jabatan, popularitas, gaya hidup, bahkan hingga pergi ke tempat-tempat yang negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah itu semua merupakan kebahagiaan yang hakiki? Tidak. Islam mengajarkan bahwa sejatinya kebahagiaan terlekat pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Lalu, bagaimanakah ibadah dapat membawa kebahagiaan? Marilah kita bahas dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari sisi spiritual dan juga sisi psikologis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'unul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa zikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat menenangkan hati. Dalam psikologi modern, ketenangan batin merupakan salah satu indikator kebahagiaan. Orang yang hatinya tenang, pikirannya jernih, dan emosinya stabil cenderung merasa lebih bahagia. Dalam psikologi modern, kebahagiaan sering dikaitkan dengan well-being atau kesejahteraan psikologis. Martin Seligman, seorang tokoh psikologi modern, menyebutkan ada 5 elemen kebahagiaan dalam teorinya PERMA: positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan juga accomplishment. Dan yang menariknya, ibadah dalam Islam mencakup semua elemen tersebut. Yang pertama, positive emotion. Dengan kita zikir dan juga kita sholat, dapat menenangkan hati kita dan juga mengurangi rasa gelisah yang kita rasakan. Yang kedua, engagement. Dengan ibadah yang khusyuk, dapat membawa kita dalam suatu momen. Jika di dalam psikologi ini seperti konsep flow. Yang ketiga, relationship. Ibadah sosial seperti zakat dan juga bersilaturahmi dapat mempererat hubungan kita dengan antar manusia. Dan yang keempat adalah meaning. Ibadah memberikan makna hidup yang lebih tinggi kepada kita. Dan yang kelima, accomplishment. Dengan ibadah yang bersungguh-sungguh dan juga konsisten, itu merupakan suatu pencapaian spiritual manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam, ibadah bukan hanya merupakan suatu ritual, tetapi merupakan terapi jiwa. Ketika seseorang bersujud, ia bukan hanya menundukkan tubuhnya, tetapi menundukkan egonya. Ketika seseorang berdoa, ia bukan hanya sekedar meminta, tetapi mencurahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wazu'ilat qurrata aini fi sholati," yang artinya, dan jadikanlah penghibur atau penghias di hatiku kebahagiaanku pada sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sholat memberikan ketenangan pada hati dan juga kebahagiaan, memberikan jiwa yang tenang, dan mengurangi kegelisahan di dalam hidup kita.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia yang penuh tekanan dan kegelisahan ini, ibadah merupakan obat terapi yang paling ampuh. Ia bukan pelarian, tetapi pelabuhan. Ia bukan beban, tetapi bekal. Marilah kita jadikan ibadah bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tetapi sebagai suatu kebutuhan. Karena di dalamnya ada suatu kebahagiaan yang tidak dapat dibeli, tetapi hanya bisa dirasakan. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan juga ketenangan melalui ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.